Welcome back my netizen friends. Ini adalah video kedua saya hari ini. Sebelumnya saya ada upload video tentang AC Milan yang saya melihat responsnya cukup baik. Ada komentar yang begitu banyak diberikan oleh teman-teman netizen yang sebagian adalah fans AC Milan, sebagian juga adalah fans netral, dan saya juga senang bahwa begitu banyak komentar yang positif dan juga begitu banyak counter analisa yang bijak dan juga cerdas. Please keep it up and we always stay positive. Anyway, in this video saya ingin membahas sebuah pertandingan besar dari EPL, English Premier League. Ya, Manchester United lawan Arsenal yang dimenangkan oleh Arsenal dengan skor 0-1. Dari hasil akhir memang ini adalah hasil akhir yang cukup mengejutkan. Karena Arsenal akhirnya di awal musim ini bisa menang lawan salah satu klub kuat pada saat mereka bermain tandang. Sebelumnya pada saat mereka lawan Liverpool dan juga pada saat mereka lawan Manchester City, mereka kalah di EPL. Saya hanya fokus dan berbicara tentang pertandingan-pertandingan Arsenal di EPL di awal musim ini. Di game lawan Manchester United, Arsenal membuktikan bahwa dengan permainan disiplin tinggi, dengan fokus dan konsentrasi sepanjang 90 menit atau bahkan melebihi 90 menit pada saat memang ada masa injury time, Arsenal bisa meraih kemenangan lawan Manchester United yang kita tahu sebelumnya telah mendapatkan momentum kemenangan. Bener dong, iya kan? Mereka sudah menang lawan Newcastle, mereka menang lawan PSG, oke. Terus kemudian mereka bisa draw lawan Chelsea, tapi terus kemudian mereka hantam Leipzig dengan skor 5-0. Itu bukan sebuah pertandingan yang mudah tentunya bagi Manchester United ya. Serangkaian pertandingan yang membuat mereka menjadi favorit di pertandingan ini di atas kertas ya. Terus bagaimana sih persiapan dari kedua tim, dari susunan pemain atau juga dari formasi yang diterapkan atau ditetapkan oleh kedua pelatih? Dari Manchester United dulu. Ya, Manchester United sebelumnya pernah saya jelaskan bahwa mereka bisa bangkit dan mendapatkan momentum pada saat mereka menempatkan dua ball winner di posisi double pivot. Pogba tidak mendapatkan ruang. Oke, artinya yang main adalah Fred dan juga McTominay. Kemudian kita tahu di tengah ada Bruno Fernandes, ada Daniel James dan Juan Mata. Dan di depan kita tahu ada Rashford. Di game lawan Arsenal ini sedikit berbeda dari Ole Gunnar Solskjaer. Mungkin ia juga ingin timnya main lebih menyerang, ya, karena tentu ia mungkin sudah mengetahui ya atau merasa bahwa Arsenal akan bermain compact, bermain sedikit bertahan. Oke, 4-4-2 ini kalau menurut saya diamond formation dari MU. Walaupun memang secara teori adalah 4-3-1-2, tapi menurut saya 4-4-2 diamond karena Paul Pogba bermain sedikit ke depan. Ya, seperti biasa nih formasi di belakang adalah pemain yang sama ya. Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire dan juga Luke Shaw. Di tengah Scott McTominay dan Fred ya, ini dua pemain yang dimainkan di tengah bersama juga dengan Bruno Fernandes dan juga Paul Pogba. Dalam diamond formation ini yang saya perhatikan Fred yang bermain sedikit ke belakang, McTominay dan Paul Pogba sejajar, Fernandes ke depan, dan di depannya ada Rashford dan juga Greenwood karena kita tahu Martial masih belum bisa turun karena larangan bermain karena kartu merah ya, sebelumnya ia dapat di pertandingan lawan Spurs. Oke, how about Arsenal? Ini yang menarik sekali nih dari Arteta. Formasinya kalau saya lihat adalah 3-4-3. Ya, artinya mengandalkan wingback untuk melakukan serangan cepat. Paling tidak pada saat mereka coba untuk memperdayakan Manchester United ketika dua fullback MU ini akan keluar untuk menyerang, support serangan. Dan di depan ini juga adalah saya kira tiga pemain yang bisa menjadi andalan bagi Arsenal dari game ke game. Ya, Aubameyang, Lacazette dan juga Willian. Willian diberikan kesempatan untuk main dari awal di game ini. Saka di wingback sebelah kiri, Bellerin di wingback sebelah kanan. Ya, walaupun Bellerin memang bisa bertahan dan menyerang sama baiknya, tapi Saka saya melihat lebih sering menyerang di game ini. Elneny and Partey. Ini kombinasi yang pas, tepat ya dari Arsenal yang diturunkan oleh Mikel Arteta. Karena dua ini bukan hanya ball winner, tapi dua ini adalah passer yang baik ya, ball passer yang baik, dan juga mereka memiliki visi untuk bisa memberikan passing ke depan dan mereka tahu kapan nih perlu melepaskan passing ke depan atau mereka mundurkan lagi ini passing ke belakang. Kita tahu bahwa David Luiz tidak dimainkan di game ini. Kemudian penjaga gawang Bernd Leno ini adalah penjaga gawang utama dari Arsenal. How was the game? Kalau bagi saya pertandingan ini boring, ya, membosankan karena tidak banyak peluang yang berarti dari kedua tim. Di awal game ini kita tahu bahwa Arsenal yang lebih banyak melakukan inisiatif untuk menyerang.
Arsenal yang memang mengambil inisiatif untuk menyerang di game ini. Ada beberapa kali Willian memberikan crossing, Saka memberikan crossing, Elneny memberikan trupas, tapi tidak semuanya akurat. Ada satu peluang yang hampir mereka mencetak gol dari Willian yang merupakan sontekan dari Aubameyang, sepertinya terkena mistar gawang ya. Kemudian kita tahu bahwa ada peluang juga dari Manchester United ketika para pemain MU tidak bisa keluar dari tekanan para pemain Arsenal di lini tengah. Saya melihat nih di lini tengah nih pressingnya ketat dari para pemain Arsenal. Dan seperti apa pressing yang dilakukan? Memang ada Aubameyang dan juga Willian. Dan juga ada Lacazette yang sebetulnya secara teori adalah striker. Tapi saya memperhatikan Laka lebih banyak memberikan pressure kepada Fred. Jadi posisi Fred ini diganggu terus nih. Kenapa diganggu terus? Biar nanti jika Elneny dan Partey bisa merebut bola, mereka memiliki space untuk bisa memberikan passing, ya, space untuk bisa memberikan passing dan juga space untuk bergerak sesekali maju untuk mendukung serangan. Dan passing itu kan selalu diberikan kepada salah satu sektor flank. Lebih banyak kalau saya perhatikan nih kepada Saka di kiri karena Saka ini lebih attacking mode dan ia didukung kita tahu oleh Aubameyang juga di depannya. Ya, Willian memang mendapatkan bola juga di menit-menit awal tapi setelah itu lebih banyak kepada Saka. Dan ada juga peluang akhirnya dari MU ketika ya, kita lihat Rashford turun untuk menjemput bola ke second line karena Bruno Fernandes juga tidak berkembang. Begitu banyak tekanan yang diberikan oleh para pemain Arsenal. Kita tahu Gabriel, Partey, Elneny, bahkan Rob Holding ini bermainnya keras banget di pertandingan ini. Berikut juga dengan Tierney, tapi saya kira Rob Holding yang lebih keras dan juga Gabriel. Bahkan mereka berdua mendapatkan kartu kuning di pertandingan ini. Jadi akhirnya Rashford harus turun ke belakang dan Rashford memberikan umpan yang akurat sebetulnya kepada Greenwood yang Bernd Leno bisa save dengan kakinya. Betul kan ada tembakan atau tendangan dari Greenwood. Setelah itu kita lihat bahwa Arsenal terus mencoba untuk menyerang ke pertahanan MU dengan mengandalkan kecepatan para pemain di sektor wing dan plus ya Bellerin yang memang posisinya di wingback sebelah kanan. Saya perhatikan beberapa kali ini masuk ke tengah. Kenapa ia masuk ke tengah? Karena para pemain MU di tengah ini di pressure semua. McTominay, Pogba dan juga Fred, mereka ini tidak berkembang di game ini. Fred justru terpaksa ya turun sedikit ke belakang ke posisi center back. Ini yang saya perhatikan karena ia ditekan terus oleh Lacazette. Kemudian Pogba shifting ke sebelah kiri padahal Pogba kan posisinya seharusnya menyerangnya itu dari mana? Dari tengah. Tapi ia bergerak ke kiri sedikit. Ia mencoba untuk menyulitkan pergerakan dari Bellerin. Jadi fokus para pemain MU tertuju kepada para pemain Arsenal sehingga lini tengah MU ini tidak berfungsi baik. Tidak ada creative play dari para pemain MU. Sebaliknya memang dari Arsenal mereka tidak mementingkan lagi kreativitas. Yang penting bagi Arsenal bagaimana tidak kemasukan gol dulu nih dari MU. Karena ini berbahaya sekali kan, kita tahu bahwa defense Arsenal memang di beberapa game mereka tampil disiplin. Tapi untuk cari clean sheet ini kan berat bagi Arsenal. Beberapa kali ini mereka terus kemasukan gol-gol yang seolah-olah para pemain dari tim lawan ini memanfaatkan apakah itu individual error atau juga kelengahan konsentrasi dari para pemain Arsenal yang lebih sering tertuju kepada bola daripada pergerakan pemain dari tim lawan. Jadi di sanalah kita melihat bagaimana para pemain MU tidak bisa berkembang dan Arsenal dengan Partey dan juga Elneny begitu efisien bermain di tengah. Berkali-kali mereka merebut bola dan akhirnya kita tahu bahwa Partey juga mendapatkan peluang untuk mencetak gol melalui long shot ya, dan pada saat sebuah serangan coba dibangun oleh Arsenal, Willian yang memberikan umpan kepada Bellerin. Nah, itu yang tadi saya sebutkan, Pogba ini dekat terus nih ke Bellerin. Jadi Pogba ini coba untuk memonitor pergerakan Bellerin, tapi Bellerin berhasil masuk di belakang Pogba, mendapatkan umpan dan memang ada gerakan dari Pogba untuk tackling Bellerin dan terkena kaki Bellerin. Penalti dan Aubameyang tidak menyia-nyiakan penalti tersebut. Secara taktik jelas Arteta menang. Ole kalah karena Ole di sini justru melakukan perhitungan bahwa ia ingin timnya bermain menyerang, tapi di tengah mereka tidak berkembang karena Arsenal bermain compact. Jadi Arsenal tidak bermain defensif atau istilahnya parkir base, enggak. Walaupun memang mereka cuman mendapatkan 2 shot on target di game ini. Ya, itu yang saya perhatikan, 2 shot on target. Salah satunya dari Partey. Dan dari MU juga kita tahu hanya 2 shot on target. Matic yang masuk sebagai pemain pengganti dan juga Greenwood. Artinya ini adalah pertandingan yang ketat dan memang lebih banyak fouls dilakukan sebetulnya oleh Arsenal yang saya kira hanya lebih 1 ya daripada MU. Dan mereka memang mendapatkan kartu kuning juga para pemain mereka, tapi mereka melakukan lebih banyak adalah tactical foul. Tactical foul berarti para pemain melakukan pelanggaran jauh dari zona defense mereka. Itu yang dilakukan oleh para pemain Arsenal karena kita tahu bagaimana Gabriel dan juga Rob Holding melakukan pelanggaran mendekati lini tengah.
Ya, dan juga para pemain Arsenal ini sudah paham tugas mereka berdasarkan taktik yang diterapkan oleh Arteta, yaitu menghambat kreativitas dari para pemain MU. Jadi di tengah mereka melakukan one on one atau man to man marking. Tapi ketika masuk ke defense, pemain terdekat ke pemain MU ialah yang melakukan marking. Di depan bagi Arsenal mereka coba untuk shifting bola cepat. Karena memang mereka memiliki pemain-pemain yang mengandalkan kecepatan dalam urusan pergerakan atau juga dalam urusan passing. Laka walaupun sebagai target man, ia lebih banyak memberikan pressure kepada Fred. Jadi secara taktik memang Arteta lebih unggul daripada Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer tentu sudah mengantisipasi bahwa Arsenal akan bermain padat di lini tengah dan rapat di lini belakang dan mengandalkan fast break, sehingga ia menurunkan Pogba ya untuk bisa bermain bersama juga dengan Fernandes di lini tengah untuk mendukung serangan. Tapi ternyata itu merupakan salah satu blunder dari Ole Gunnar Solskjaer, dan ia juga sedikit terlambat untuk memainkan Cavani. Saya kira karena Cavani justru adalah target man yang bisa saja diandalkan walaupun ia adalah pemain baru, karena MU membutuhkan target man pada saat Martial ini lagi absen. Rashford is a good player ya kan, tapi kita tahu kan ia bukanlah natural target man saat ini. Ya, Martial juga sebetulnya bukan natural target man, tapi instingnya sudah berkembang. Ya, adalah di pertandingan-pertandingan besar ia bisa perform. Jadi ada beberapa kesulitan dari kedua pelatih untuk bermain taktis dalam game ini. Dari Arteta tentu klubnya sekarang sudah tidak mengandalkan lagi kreativitas. Yang penting bagaimana tidak kalah, ya, kemudian coba untuk meraih kemenangan. Dari MU sebetulnya momentum mereka ini udah bagus. Padahal defense MU sudah bagus dalam game ini. Lindelof beberapa kali juga melakukan halauan bola dengan cermat. Bagi Arsenal, oke, ini adalah kemenangan yang penting bagi mereka. Ya, posisinya lumayan lah sekarang udah naik. MU posisinya masih di bawah, saya kira urutan 15 jika saya tidak salah. Jika salah silakan kalian koreksi. Perjalanan masih jauh ya. Kemenangan Arsenal ini juga tidak menjamin bahwa mereka nantinya akan masuk papan atas, karena permainan Arsenal masih inkonsisten. Aubameyang juga mencetak gol melalui bola mati, belum open play lagi. Kita tunggu nanti bagaimana perkembangan Arsenal. Dan bagi MU, pekerjaan rumah bagi Ole Gunnar Solskjaer, bagaimana ia bisa memanfaatkan pemain-pemain tengahnya untuk bisa menyatu dan memahami tugas dan perannya masing-masing. Itu sebetulnya sudah ia lakukan sebelumnya. Tapi tampaknya Juan Mata dan Fernandes lebih tune in daripada Fernandes dan Pogba. Bahkan ada beberapa pengamat di luar, ya, bukan di sini, di luar negeri, yang menyimpulkan bahwa sebaiknya tempat Pogba di Manchester United adalah di bangku cadangan. Tapi itu kata mereka. Ya, kita lihat saja nanti bagaimana perkembangan dari kedua tim. Untuk sementara Arsenal berada di atas Manchester United. Thanks for watching. Silakan kalian jika ingin counter analisa, tapi itu dia yang tadi saya inginkan, bahwa yang bijak dan yang cerdas agar juga kita bisa berkembang menjadi manusia yang positif. No hate, only football. Salam sepak bola.